Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat hingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network. Selanjutnya yang saya hormati pemateri hebat pada sore hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin yang kita lakukan setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspiratif dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davin Zafran Saumi, selaku host webinar pada sore hari ini. Lalu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua, ada penyampaian materi. Dan ketiga, ada sesi tanya jawab. Dan di akhir, ada penutupan dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Davin yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan doa pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Muhammad Rizky Syaputra. Saya akan membacakan doa. Baiklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختيم لما سبق والنصير الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم. صلوا عليه وعليه وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم اجعلنا جماعنا أرحما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سيئا ولا محروما Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan jadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Baiklah, sampai di sini saja doa yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkannya kepada Davin Lifwan. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Rizky atas doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Bagaimana Sukses Membangun Karir di Bidang IT dengan Kecerdasan Emosional, Ideal versus Realita, yang akan disampaikan oleh Mbah Suroh. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, ataupun tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom ya. Baiklah, dengan Mbah Suroh, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa ngumpul bareng, kita bisa belajar bareng dalam forum webinar Ramadan yang diselenggarakan oleh Bestpad Network Jakarta ya. Terima kasih kepada Kang Danu Wiyoto dan kepada adik-adik teman penyelenggara yang sudah ya kita berusaha di bulan yang suci ini bagaimana kita tetap berbagi dengan mengisi kegiatan melalui webinar ini. Oke ya, langsung perkenalkan di sini saya yang kesekian kali ya. Saya dihubungi teman-teman dari Bestpad untuk bisa membantu mengisi acara ini dan saya sangat bersyukur ini sungguh suatu penghargaan yang luar biasa khususnya kepada Pak Danu dan keluarga besar BPN di Jakarta. Semoga beliau tetap diberikan rahmat, hidayah, kesuksesan dan semua kegiatan yang ada di Bestpad Network Jakarta dapat bisa berjalan lancar. Sebelum saya lanjutkan, Mas Dapin, suara saya bisa didengar dengan baik, sound saya? Bisa, Mbah? Oke, terima kasih ya. Jadi suaranya bagus. Kemudian eh, untuk nanti tadi ada tanya jawab ya. Kemudian untuk ini apa itu
Untuk share materi ini dari siapa? Sampean nanti. Sebaiknya materi dibagikan aja di ini, kalau memang butuh ada teman-teman yang ini silahkan boleh kok dibagikan ya. Untuk materinya biar nanti Oh, bisa baik Mbah, baik. dipelajari. Jadi biar kita itu lebih cepat karena kita sore menjelang juga berbuka, nanti biar waktu kita itu lebih optimal. Begitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti kita kembalikan kepada moderator ya, mau bertanya apapun boleh. Terima kasih ya, saya langsung ke fokus kembali ke materi kita, di mana saat ini kita sedang membahas topik materi bagaimana sukses membangun karir di bidang IT. Ideal vs realita. Saya nanti akan menggunakan, jadi disclaimer-nya ya, saya akan menggunakan materi yang berdasarkan kajian empiris, apakah itu dari jurnal, dari buku ya. Saya juga masih belajar, artinya bahwa semua yang kita sampaikan pada sore hari ini tidak berdasarkan tafsir atau asumsi, namun kita berdasarkan materi-materi penelitian yang sudah dibuat oleh para ahlinya ya. Makanya saya juga ngadep buku biar nanti kalaupun saya nggak tahu, kita juga sama-sama belajar. Kita jadi biar ilmu pengetahuan itu tidak usah harus ditutup-tutupi, kita bisa sama-sama enak, nggak usah malu bertanya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Oke, kemudian saya tadi sesuai dengan judul kita, topik kita, yaitu bagaimana sukses membangun karir di bidang IT. Nah, kadang kan kita tidak mengerti sih, kita punya apa ya, bahkan kita itu ngomong, menyampaikan sukses itu apa gitu. Sukses itu dikiranya kalau semuanya itu sudah sesuai yang apa ya, sukses itu dikiranya itu abadi. Sukses itu yang jangka panjang, bukan. Jadi sukses itu sesuai dengan materi yang ada. Jadi sukses itu adalah kita itu berhasil mencapai tujuan. Misalnya kita tujuannya ke base pad. Ya sudah, kalau sudah sampai base pad itu ya berarti kita sukses. Kita ada problem solving, kita ada permasalahan tentang jaringan, ketika jaringannya sudah bisa diatasi, itu sukses. Nah, di dalam materi kami, apa itu sukses? Sukses adalah pencapaian tujuan, keberhasilan, atau perwujudan impian yang bersifat personal. Jadi sifatnya personal, yang seringkali mencakup tentang ada muncul perasaan bahagia, ada bangga, ada dampak nilai-nilai positif yang kita rasakan. Namun yang menjadi catatan di sini bahwa sukses itu bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan suatu proses di mana sebuah proses yang konsisten, kerja keras, yang berkesinambungan, kita berusaha keras, misalnya kita itu pengen install server atau kita itu pengen belajar Cisco, ya sudah, di situ kemudian kita sudah berhasil sesuai yang kita harapkan, itulah sukses. Nah, sukses itu berbeda dengan karir. Makanya untuk membangun judulnya ini adalah sukses membangun karir. Nah, kemudian karir itu apa gitu? Jadi karir adalah rangkaian posisi pekerjaan atau pengalaman profesional yang dilalui sepanjang hidupnya, yang fokus pada perkembangan, proses, kemajuan, keterampilan, dan intinya semua itu direncanakan. Karir itu misalnya contohnya gini, jadi karir itu dalam bahasa Belandanya itu malah lebih mudah di ini karier ya. Berarti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan atau jenjang jabatan. Misalnya kita jadi staf, habis dari staf kita terjadi supervisor atau pengawas. Dari pengawas nanti terus kita naik lagi menjadi
asisten manajer, dari asisten manajer kemudian menjadi manajer, dari manajer nanti menjadi general manager dan sebagainya. Sehingga karir itu adalah suatu capaian yang terencana, bukan wah kita sudah sukses, kita sudah apa itu pengen kerja menjadi orang IT, terus kemudian kita sukses. Oke, sukses sudah jadi orang IT, tapi karir yang ingin kamu raih itu apa? Nah, itu kita itu harus punya perencanaan karir. Karena di hidup ini, jadi misalnya kita kan kebutuhannya juga selalu berkembang, kebutuhannya juga selalu bertambah, harga semakin mahal, persaingan semakin tinggi, sehingga bagaimana kita mengasah kemampuan kita ini agar kita itu bisa mengembangkan karir kita. Sehingga kita itu juga gajinya naik, jabatannya naik, kemudian juga ada sesuatu yang bisa kita rasakan sehingga itu kita punya motivasi. Nah, untuk menuju ke sana kadang memang tidak mudah karena biasanya contohnya misalnya anak-anak yang datang di tempat kami yang di BLC itu ya, mereka datang PKL. PKL itu apa? PKL aja nggak tahu, magang itu nggak tahu, sehingga itu magang itu hanya sebagai syarat kelulusan. Nah, berarti kan hanya sebagai syarat, hanya sebagai sebagai formalitas, hanya untuk biar memenuhi persyaratan agar mereka itu bisa diterima. Contoh, saya pengen ke Bespet, ke BPN di Jakarta, saya itu untuk belajar Cisco. Nah, kalau sudah belajar Cisco mau apa? Apa yang ingin Anda raih? Karir Anda itu pengen job desk-nya itu kami pengen kerja di bank, atau sebagai network engineer, atau security engineer, atau saya itu pengen berwirausaha, itu adalah karir. Nah, makanya ketika pemahaman tentang sukses dan karir ini masih kita itu belum benar paham, sehingga kita itu kehilangan arah. Nah, tentunya bagi peserta webinar Ramadan sore hari ini harapan kami ya kita karena tidak perlu membahas panjang lebarkan hanya persoalan arti dan maksud perbedaan konsep dan karir, namun kita akan selanjutnya apa yang akan kita topik-topik yang kita bahas kali ini. Nah, hampir semua manusia hidup, hampir semua orang itu memiliki impian, memiliki harapan, memiliki keinginan. Jadi harapan, keinginan, standar hidup yang tinggi, pengen punya rumah, pengen hidup layak, besok kalau ini pengen ini dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk berpikir ideal. Berpikir ideal itu kita mau ngomong apapun, membayangkan apapun, kita itu berimajinasi apapun itu boleh. Saya besok kalau sudah di Bespet saya akan kayak gini karena menurut teman-teman kami yang sudah di Bespet itu berhasil. Namun faktanya apakah sudah benar-benar berhasil? Kita belum tentu ngerti, belum tentu proses apa yang dilakukan itu, bagaimana itu tahapan langkahnya sehingga mereka itu menjadi berhasil itu tidak mudah. Nah, ini karena semuanya itu hanya bersifat sesuatu yang ideal. Nah, kemudian bedanya, jadi saya bacakan ya, ideal itu adalah konsep yang menggambarkan kesempurnaan standar menurut yang tinggi menurut imajinasi, impian, harapan kita. Yang sangat sesuai, oh ya saya cocoknya jadi apa ya, keinginan saya jadi apa ya, yang dicita-citakan, diangan-angan, dan dikendaki. Nah, pengertian umum ini adalah dianggapnya kalau sudah ideal itu pasti realistis. Nah, sekarang bedanya dengan realita itu apa? Nah, realita adalah kenyataan atau keadaan yang sebenarnya yang benar-benar ada dan terjadi dan kita alami di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, bukan hanya sekedar imajinasi, impian,
bayangan, namun misalnya kita ingin belajar jaringan. Jaringan itu apa sih? Kemudian gunanya untuk apa sih? Kenapa sih mereka kok bisa sukses? Mereka bisa hebat, mereka bisa berhasil. Pak Danu itu loh, orangnya kok santai, padahal juga harus mengasuh anak-anak yang ada di Bespet. Tapi kok bisa senyaman itu? Berarti Pak Danu itu kaya ya, Pak Danu hebat. Nah, itu harus menjadi motivasi kita. Oh, ternyata apa sih? Kenapa Pak Danu kok bisa kayak gini? Oh, ternyata realitanya, kenyataannya Pak Danu itu juga bekerja. Oh, Mbak Suro itu juga bekerja. Kenapa kok anak-anak itu bisa mereka bisa punya mobil? Oh, karena mereka menabung. Mereka itu punya gaji yang dikumpulkan sehingga gajinya itu digunakan untuk membeli mobil. Itu kan realistis. Nah, kalau semua hidup ini hanya dibayangi realita-realita, sehingga kita itu akan kehilangan kepribadian atau diri kita. Itu namanya berhalusinasi, atau kita itu jadi orangnya itu jadi malah kehilangan kepribadian dirinya sendiri. Jadi orangnya itu kehilangan jati diri, kesadaran dirinya itu hilang. Kenapa? Karena hidupnya itu juga butuh makan, hidupnya itu juga butuh tidur, butuh olahraga, butuh belajar, butuh bekerja, butuh menghasilkan uang. Namun mereka itu hanya hidup dengan bayangan-bayangan. Nah, itu sesuatu yang berlebihan, itu namanya emosional. Nanti akan kita bahas apa itu emosional dan akibatnya kalau emosional itu akan apa. Nah, sehingga nanti dari ideal menuju ke realita, itu proses-proses itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membedah bagaimana Daniel Goleman ini mereka itu hebat bisa memberikan formula yang sangat luar biasa melalui kecerdasan emosionalnya. Kemudian juga untuk yang kedua itu dia pada bukunya yang pertama tahun 1995 dengan Emotion Intelligence. Kemudian 10 tahun kemudian menuliskan bukunya yang selanjutnya. Daniel Goleman ini adalah seorang profesor peneliti yang hebat dan mereka itu juga seorang psikolog dan ahli neurologi, bagaimana otak ini benar-benar proses orang berpikir, orang emosi, orang marah, orang senang, orang semangat itu bagaimana. Daniel Goleman ini menjadi suatu mendapatkan membukakan peradaban pengetahuan, khususnya yang tadinya ilmu psikologi itu hanya ilmu yang bersifat filosofi, hanya berdasarkan studi kasus atau berdasarkan perbandingan kebiasaan atau berdasarkan perilaku yang ada, sehingga itu menjadi formula khusus atau menjadi temuan-temuan khusus. Tapi Daniel Goleman ini adalah mereka itu benar-benar dengan kajian di bagaimana otak ini dengan teknologi IT ya, dengan komputer, bagaimana otak ini direkam sehingga pada saat ini dicubit itu bagaimana, pada saat orang mendapat berita sedih itu rasanya bagaimana, kemudian pada saat orang makan pedas kemudian kenapa mengeluarkan air liur, kemudian ketika orang ada cewek terus cowok itu akhirnya jadi bergairah, semangat, nafsunya, libidonya tinggi, terus akhirnya kerjanya itu di depan ceweknya itu kelihatan itu kayak hidupnya nggak selalu bahagia, nggak pernah susah. Nah, di situ semua dibedah oleh Daniel Goleman. Ini menjadi sangat luar biasa sehingga ilmu ini yang namanya neuroscience ini salah satunya dalam bukunya Daniel Goleman ini dia membuat kajian ilmiah yang dimana di situ menjadi rujukan internasional oleh industri, pemerintahan, diterapkan di segala bidang. Itu termasuk juga di dunia kesehatan mental, dunia industri,
Jadi bagaimana memotivasi kerja, bagaimana menerapkan juga di pendidikan gitu. Itu ya, jadi saya kembalikan lagi, ideal dengan realita itu apa bedanya? Kalau realita itu hanya sebatas angan-anganan imajiner yang tidak real, tidak nyata. Tapi kalau kenyataan, realita atau realitas itu adalah fakta yang ada sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan keadaannya. Jadi nggak bisa diasumsikan, kemudian misalnya ini adalah mouse gitu ya. Mouse ini kenapa kok dinamakan mouse? Semua orang kalau seperti ini ya namanya mouse, bukan namanya roti gitu loh. Sehingga itu menjadi kebenaran umum. Nah, sehingga teori-teori bagaimana kecerdasan emosional ini menjadi rujukan yang sangat luar biasa. Ini pas sekali ini, khususnya untuk dunia pendidikan, ilmu pengetahuan. Karena hakikat dari ilmu pengetahuan itu semakin orang belajar ilmu pengetahuan adalah meningkatkan peradaban. Kata kuncinya adalah adab. Nah, padahal sekarang hampir semua ilmu pengetahuan, semua semua pengetahuan, kemudian semua teknologi termasuk makanan, pertanian, pemerintahan, semua itu berbasis IT, semua menggunakan koneksi, menggunakan jaringan, termasuk yang dibangun oleh yang sekarang sedang dipelajari di Bestpad Network Jakarta. Nah, disitulah nanti kita akan supaya realistis. Kalau realistis itu manusianya. Bagaimana manusia itu bertindak sesuai dengan realita, itu namanya realistis ya. Berbeda. Kalau realita itu kenyataannya. Nah, tadi ketika kita mempelajari itu bagaimana orang itu agar hidup realistis, ya kita harus ada kesadaran diri. Nanti kita bahas ya. Jadi kesadaran diri itu apa? Jadi sadar kalau orang orang capek ya harus istirahat. Kalau ngantuk ya harus tidur. Kalau lapar ya harus makan. Kecuali kalau pas puasa kayak gini nanti awas nanti ada yang batal ya. Jadi intinya hakikatnya itu nanti akan ketemu hikmatnya. Oh ternyata begini toh. Prosesnya bagaimana sih? Kok dari BLC kok anak-anak Mbak Suro itu jadi hebat-hebat. Di Bestpad itu hampir semuanya yang hebat ya. Semuanya itu harus iri ya. Yang dari BLC mesti di BPN mesti hebat gitu. Kalau yang nggak hebat mesti tak gajul dhisik gitu ya. Jadi gitu ya. Karena ya kita belajarnya itu tidak hanya teoritis tapi dengan praktek. Nah, nanti teorinya itu akan dibahas di bawah. Oke ya. Untuk mengawali kecerdasan emosi dari Daniel Goleman ini di slide nomor 7 ya. Silakan dibagikan dan kalian baca sendiri boleh. Kecerdasan emosional itu apa? Atau emotional intelligence ini apa? Atau EQ, bukan IQ ya. EQ itu menurut Daniel Goleman adalah kemampuan seorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, serta mengenali dan memengaruhi emosi orang lain. Bingung toh? Aku dulu juga bingung kok. Jadi emosi itu apa sih? Jadi gini, di dalam teori stimulus of response, jadi respon organisme, jadi misalnya kita disubit, itu sakit. Yang kalau dicubit ini sakit, bisa reaksinya apa? Pertama sakit, kedua bisa kaget, ketiga juga bisa marah. Nah, ini sebenarnya terjadi proses apa? Karena ada stimulus, karena ada rangsangan. Orang kaget, nutupi telinga gitu. Oh, karena ada suara petir, karena ada suara yang mengagetkan. Orang kok menangis atau sedih atau histeris itu. Mungkin karena dia mendengar berita yang tidak baik sehingga dia itu akhirnya menangis karena mendengar kabar begini-begini dan sebagainya. Atau orang itu jadi happy, senang banget. Wow, aku hebat dan sebagainya. Nah, itu karena orangnya mendapatkan stimulus atau berita yang membuat dia itu menjadi senang. Nah, semua proses stimulus sensasi yang kita rasakan ini menghasilkan emosi.
Itulah emosi itu tidak hanya marah. Yang namanya emosi itu emosi itu adalah sensasi yang kita rasakan karena adanya rangsangan. Kalau kita itu melihat cewek cantik ya mas kita itu mesti bergairah, era bergairah yang mesti goblok kan gitu. Nah, kalau kita itu misalnya punya kesalahan, kalau kita ketemu dengan seseorang kita mesti menghindar, kita mesti punya rasa takut. Nah, emosi itu akan menghasilkan tindakan perilaku, sehingga perilaku tindakan orang tersebut sangat dipengaruhi oleh emosinya. Kalau emosinya menggunakannya tidak cerdas, mesti tindakannya ngawur. Contohnya gitu. Nah, kenapa bisa ngawur? Kenapa tindakannya munculnya tindakan itu dari emosi? Emosi sama perasaan itu bedanya apa? Kalau perasaan itu sensasi, perasaannya itu rasanya kalau kita itu minum manis itu rasanya oh ini manis enak ya. Terus kemudian kalau pedas kamu tuh kok ini keluar airnya banyak itu kok matanya merah kenapa habis makan sambel enak ya enak. Terus kemudian kamu kok marah-marah itu ngapain? Nah, itu sikapnya adalah sikap tindakannya adalah ekspresi baik itu verbal maupun non verbal. Apa yang diekspresikan di dalam tubuhnya itu 65% itu benar, nggak bisa bohong. Kalau orang ngantuk itu masalahnya masih teklak-tekluk. Kamu ngantuk ya enggak. Nggak bisa dibohongi. Jadi non verbal tubuh kita ini jujur 65% itu benar. Makanya kalau kita itu misalnya berhalusinasi, ngalamun atau kita terpengaruh terhadap sesuatu, kita akan jadi perasaan kita itu kemana-mana, akhirnya tindakan kita itu tidak terarah. Nah, disinilah yang dinamakan amygdala hijacking. Silakan dicari di AI atau di Google ya. Saya lupa belum saya tulis. Amygdala hijacking itu di mana apabila emosi kita, amigdala kita, karena kita itu menerima sesuatu, terus kita itu tidak bisa menggunakan emosi kita itu dengan baik, namun kita malah emosional, nuruti emosi. Misalnya pas lagi seneng kamu itu mbok ya sudah main laptop itu dari ini, sebentar mah ini. Nah, ingat ya, amygdala hijacking itu adalah pembajakan rasional. Jadi kalau amygdala itu kena ya, orangnya itu sudah emosional, maka rasionalnya itu tidak jalan. Tidak bisa realistis. Loh, berarti kalau orang itu diam, orang itu takut, atau orang itu kayak nggak enak, orang itu lagi sakit atau gimana, mesti dia otak prefrontal cortex, jadi otak yang bagian mikir itu adalah otak yang di depan, namanya prefrontal. Frontal itu depan, cortex bagian depan. Jadi ada sistem limbik kita, ada sistem otak kita yang di depan ini adalah bagian yang berhubungan dengan kognitif. Kalau amigdala itu ada di bawah otak, itu ada sepasang amigdala itu di mana di situ akan menerima sensor kita. Ketika kita itu misalnya melihat, mendengar, dari sensor-sensor kita itu menerima rangsangan, itu semua yang menerima pertama itu adalah talamus. Nah, dari talamus itu otak itu talamus itu jenenge sopo jangan tanya itu ya, tapi itu bagian otak. Nah, yang namanya bagiannya dinamakan talamus. Kemudian di amigdala itu akan sensasinya itu akan diterjemahkan sehingga misalnya kita masak, oh gimana kurang asin nggak, sudah enak belum gitu. Oh, sehingga rasionalnya itu jalan, persepsi. Jadi persepsi itu apa yang harus kita lakukan dengan adanya emosi tersebut. Jadi orang yang emosi itu baik nggak baik. Yang tidak baik itu adalah emosional. Kalau emosional itu kita itu akan kehilangan rasional. Orang lagi sama cewek kayak gitu mesti lali tanggung jawab. Orang kan pas lagi capek atau mereka itu akhirnya ya jadi lupa mengatur waktu. Kalau pagi itu harusnya itu harus dikirim Pak Danu itu harus menangani ke perusahaan yang tertentu yang harus dikirim ke sana, akhirnya orangnya bangunnya kesiangan, rasionalnya ora dinggo.
Nah, ini pembajakan rasional, jadi emosi itu apakah menguntungkan? Di satu sisi otak kita ini berevolusi. Kenapa kok jadi seperti itu? Menurut bukunya Daniel Goleman itu, jadi kenapa bisa berevolusi kayak gitu? Nah, contohnya, kalau misalnya contoh di dalam buku ini, misalnya ada apa hewan, entah itu kelinci, entah itu harimau, entah itu kambing, entah itu kijang ya. Pada saat dia itu melihat ada harimau, responnya itu hanya dua, melawan, fight, atau melarikan diri. Kalau sudah kepepet, dia pasti melawan. Atau melarikan diri menghindar, biar kita tidak bermasalah. Nah, disitunya prosesnya terjadi beribu-ribu tahun, sehingga otak kita ini menjadi seperti ini. Kenapa itu emosional itu juga penting. Misalnya kita itu dengar ada kilat, slat gitu, ada cahaya gitu, tiba-tiba kita menutup telinga. Itu refleks. Ciri-ciri emosi itu bertindak tanpa mikir dan tidak tahu resiko emosional ya. Terus kemudian geraknya itu spontan. Makanya kita bagaimana untuk belajar kecerdasan emosional ini penting, sangat penting. Di dalam materi saya ya, nanti silakan sambil dibaca. Karena emosional atau kecerdasan emosional ini menjadi kunci kesuksesan hidup 85%. Kalau hanya kita itu, saya ngomong, mohon maaf, saya tidak berarti meremehkan atau merendahkannya. Hanya belajar Cisco kayak teman-teman yang kalian itu, wah gayanya konfigurasi ini cuma copy paste, terus ini iso bae. Kalau orang lain bisa, saya ya bisa. Makanya saya juga kenapa kok menjadi bisa? Karena saya tahu kalau saya itu juga butuh. Saya itu nggak boleh emosional. Saya itu juga harus biar bagaimana tidak emosional itu syaratnya apa? Ya syaratnya kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, kalau capek istirahat, kalau seneng ya ojo sak senenge dhewe, kalau pas lagi dikasih tahu ya mendengarkan, memperhatikan. Itu berarti orangnya itu memiliki kecerdasan emosional. Mereka misalnya dimarahi ini atau ada sesuatu tidak langsung membalas, dipikir saya ada berhenti sekitar 4 detik ya, berhenti sebentar gitu. Kalau memang masih susah emosionalnya itu masih tinggi, caranya bernapas 4-7-8. Diingat-ingat ya. Kalau misalnya teman-teman yang ikuti webinar ini sudah mengalami kegalauan, suntuk, susah tidur, caranya latihan bernapas 4-7-8. 4 itu adalah 4 detik kita itu menghirup napas. Jadi 4 detiknya itu pada saat kita itu menghirup napas. Kemudian kita simpen 7 detik kita tahan. Baru kita keluarkan 8 detik. Jadi bukan dikeluarkan langsung 1 detik. Itu enggak. Tapi bernapas. Coba praktekkan sekarang. Teman-teman yang sedang ini. Nanti otaknya itu akan mendapatkan oksigen. Aliran darah yang ada di otak ini akan terasa segar. Yang tadinya panik, yang tadinya sedih. Akhirnya akan mendapatkan kelegaan. Terus kemudian usahakan hidup teratur, jangan begadang, kemudian melatih bangun pagi. Kenapa orang Jepang, kenapa orang luar itu kok sukses, hebat-hebat? Karena mereka itu malu kalau bangunnya itu kalah dengan matahari. Makanya Jepang itu terkenal dengan negeri matahari terbit. Itu. Kemudian apalagi latihannya banyak deh, khususnya kalau untuk berbicara tentang kecerdasan emosional. Saya kembali lagi, kecerdasan emosional itu apa? Kecerdasan emosional adalah, menurut Daniel Goleman, adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, oh ini emosi. Terus kemudian untuk memahami, ya monggo ada yang mohon izin silakan.
Mohon izin Mbak Mon, tadi saya ada kendala untuk PPT-nya akan saya share di chat Zoom atau akan saya tampilkan ke share. Itu tadi dokumen Mas, PDF, bukan PPT. Jadi boleh sampean bagikan ke chat room yang umum, boleh dibagi, boleh juga di-share di sini. Sampean aja yang nge-share, jangan saya tak yang ngomong ya. Nanti berdasarkan apa yang sampean share sehingga waktu kita itu lebih efektif dan optimal. Nanti teman-teman juga download, silahkan dibagikan, disebarluaskan boleh. Jadi saya itu free and open source karena ilmu itu mumpung kita bulan Ramadan ya kita berbagi pengetahuan biar adab kita itu tambah naik. Kan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan peradaban gitu. Itu ya. Kembali lagi ke kecerdasan emosional Daniel Goleman. Coba kalau masih kesusahan, saya mohon ini tak kirim lagi Mas Alvarel untuk mengirim ininya lagi. Oke, tak kirim lagi. Oke, sudah terkirim ya. Oke, sudah terkirim. Silakan dibagikan atau di-share. Itu bentuknya saya saya konvers ke PDF, bukan PPT, jadi gampang dibuka. Kemudian pertama tadi mengenali tahu emosi dan bedanya yang emosi sama emosional. Tahu kalau emosional itu membuat otak rasional kita itu nggak bisa bekerja. Ibarat itu persimpangan jalan, kalau kita itu sudah emosional, maka otomatis kita tidak rasional karena bertolak belakang. Sementara emosi itu saling bekerja sama. Contohnya ya tadi, emosi itu gunanya agar kita itu persepsinya apa. Kalau sudah tahu, kok bau ya, otomatis kita menutup hidung. Tapi kalau bau sate, oh siapa ya nanti buka bersama yang akan, ya silakan di-share di file meeting juga boleh. Mau di-share di mana aja boleh untuk materinya. Mau melalui media sosial juga boleh, ke Facebook juga boleh. Kemudian, pertama mengenali, membedakan, memahami, terus kemudian kalau sudah itu digunakan pada dirinya sendiri. Kalau seperti itu emosi berarti kita itu ada yang tidak beres di tubuh kita. Apa yang tidak beres? Contohnya disuruh kerja tapi lemes, diajak ini kok nggak semangat. Itu karena kita itu lagi kecapean, atau lagi lapar, atau lagi sakit, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Makanya bagaimana kalau kita pas lagi enak, pas lagi seneng, lagi begadang, ya jangan dipol-polke, itu namanya emosional gitu ya. Terus kemudian perasaan sama-sama misalnya kita itu minum es atau wah enak banget ya minum es buah yang pakai cendol yang ini wah rasanya kalau gini mau menjelang buka itu rasanya di sini wah gimana rasanya gitu ya enak tau kabeh dadi ngiler tau syukur kan. Jadi itu akan membuat sensasi. Nah, tapi kita rasional kita pakai hari ini adalah hari puasa kita itu ya kita menjelang berbuka ya jangan terus ya tahu aja oh berarti iya logika kita jalan persepsi kita oh berarti enak ada nggak buah ada nggak di kulkas ngomong sama bagian belakang ayo kalau ada buah kalau nggak ada ini ada uang kita patungan atau apa kita bikin es misalnya kan gitu kan jadi enak banget giliran enak dikasih terus jaga terus bergantung orang lain itu namanya emosional. Nah, emosional itu ciri-cirinya ya nanti di bawahnya ya. Ini tadi mengelola untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita sudah tahu mana yang emosi, mana yang bukan emosi. Kalau kita emosional itu akibatnya otak kita, rasional kita, kognitif kita itu tidak jalan. Makanya jangan emosional, intinya gitu aja. Yang penting uripe diatur dhewe, nikmati ya disyukuri dhewe, diimani, diamini kan gitu aja. Terus kemudian kalau sudah kita kelola untuk diri kita sendiri, kita terapkan. Kemudian orang lain kan juga punya emosi. Sehingga kita itu bisa tahu, kamu jangan gitu.
masa sih kita ini nggak baik. Itu ya nanti aja, mosok Mbah Suro itu udah tahu puasa sore-sore kayak gitu ngomongkan es sirup, es degan, ngomongkan makanan yang enak-enak kan jadi apa itu jadi dosa. Yo enggak, cuma ngomongkan dosa, sing dosa ya utakmu kuwi kan gitu kan. Kenapa? Kalian emosional rasionalnya itu oh iya bener juga ya ngomongan Mbak Suro. Nek ngombe es ora enak ya goblok kan gitu. Harusnya apa? Oh berarti sambil kita itu menunggu selesainya webinar yang salah satu menyediakan membuat es campur deh. Oh nggak ada gulanya ya udah beli ini saya ada uangan. Kalau saya juga nggak ada ya nggak apa-apa gantian gitu. Itu ya. Karena itu kita juga harus tahu. Akhirnya kita tahu mempelajari untuk emosi orang lain. Kalau udah gitu apa? Akhirnya kita bisa ada take and give. Ada manusia ini ada apa itu? Ada transmisi. Jadi di dalam otak kita ini adalah meskipun otak kita itu tertutup, tetapi sebenarnya mata kita, telinga kita ini adalah lob terbuka. Matanya nyawang, tapi uteknya sing anu, terus perasaannya sing nang ndi. Berarti sebenarnya otaknya tertutup, tetapi sensornya itu telanjang, telinganya telanjang. Kelihatannya yang nggak kelihatan otaknya saja, secara fisik ditutup oleh batok kelapa kepala ya, batok kelapa ya gitu. Tapi secara fisik tertutup. Tapi sebenarnya remote-nya itu CCTV-nya itu ada di mana-mana. Itu gunakan CCTV-nya dengan baik. Sehingga apa? Kita itu bisa menerapkan di dalam mencapai kesuksesan nanti. Oke, selanjutnya langsung saya masuk ke 5 komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman ya di halaman 8. Teman-teman sudah bisa melihat materinya ya, bisa di-download ya, silahkan di-download. Nanti misalnya di YouTube juga dikasih link di Drive atau di mana nanti sampean YouTube-nya nanti juga dikasih link download materinya gitu. Dan orang tambah seneng kan membuat seneng orang mumpung puasa kayak gini itu kan ibadah gitu. Itu ya kata Ustadz gitu. 5 komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Dalam bukunya Emotional Intelligence itu tahun 1995, Goleman membagi kecerdasan emosi atau emotion question itu dalam 5 domain. 5 domain. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu apa? Atau self awareness ya, kesadaran diri. Kemampuan mengenal perasaan dirinya sendiri saat emosi terjadi. Jadi tahu, oh aku sedang emosi. Terus kemudian memahami kelemahan dan kekuatan kita. Sehingga kalau kita nggak kuat, ya kita ya jangan mendekat, jangan ngeyel. Kalau kita itu nggak kuat ngantuk, mau begadang ya tidur. Dilatih, jangan terus dipaksakan kayak gitu. Nah, karena apa? Kesadaran diri itu adalah merupakan keyakinan yang kuat atas dirinya sendiri, tahu kelebihan, tahu kekurangannya, sehingga kita juga punya emosi, menimbulkan hal yang baik, etika, norma, moral, agama, dan sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang tidak tahu, ya kita jangan terpancing negatifnya. Tapi kita sampaikan, tidak baik loh bulan puasa seperti itu. Contohnya begitu. Kemudian yang kedua adalah pengaturan diri atau self management atau self regulasi. Pengaturan diri ini apa? Pengaturan diri adalah kemampuan mengelola emosinya. Kemudian mampu menahan dorongan hati, menahan diri, sehingga kita tidak impulsif, tidak mudah terangsang, tidak mudah kesetrum, tidak mudah terpengaruh. Kita itu punya prinsip, punya iman, ya, sehingga kita itu tidak mengalami apa? Tidak mengalami stres. Karena orang yang tidak bisa apa itu menahan kayak gitu, akhirnya jadi kayak kentir. Jadi orangnya gini, ditanya tidak ngomong kayak gini, diem gitu.
Di sini banyak ya, kalau di situ nggak tahu tuh. Kemudian sehingga orang tersebut segera bisa beradaptasi. Oh, berarti saya tadi ada kesalahan ini, oh benernya begini. Itu pengetahuan diri atau self regulasi. Kita bisa ngerti ukurannya, regulasinya, patokannya, tahu punya prinsip-prinsip hidup apabila kita ini yang duwe perasaan. Jadi ini nek awake dhewe iki ora seneng, kita itu nggak senang, atau kita seperti itu melakukan seperti itu tidak baik, ya jangan diberikan orang lain, malah orang lain jadi yang dilimpahkan orang lain gitu ya. Nah, contohnya gini. Tadi saya menambahkan yang ideal sama realita ya. Ideal itu orang lain itu melihat kita itu semuanya itu serba ideal, pikiran-pikiran ini ideal. Nah, ideal itu adalah akhirnya menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu apa sebenarnya? Menurut Daniel Goleman ini dalam tesisnya dia dalam buku Emotion Intelligence, pengharapan dari harapan yang berlebih itu akan bersifat belenggu, bersifat penjara, seperti kita terpenjara, kayak kita itu kayak terkungkung, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya jelas. Kenapa? Karena terlalu idealis tapi tidak realistis, nggak belajar dari kekurangannya. Males itu ya belajar rajin. Kalau ya udah gablek-gablek lah intinya kan gitu aja. Kalau susah, tadi pengaturan diri, kesadaran diri itu tadi, bernapas 4, 7, 8 itu teori bernapas 4, 7, 8 itu juga digunakan oleh militer, oleh pilot ketika bagaimana cara tidur menurut tentara di medan perang, bagaimana cara tidur pilot pesawat terbang pada saat dia itu perjalanan jauh, sehingga bagaimana intinya adalah memberikan nutrisi di dalam otak, aliran-aliran darah kita ke otak, oksigen di dalam otak kita itu sehingga tidak sepaneng, tidak kenceng. Nah, ciri-cirinya orang yang kehabisan oksigen, neurotransmitternya, jadi transmisinya itu TTL-nya tinggi lah. Ciri-cirinya mesti kayak batu itu mesti pusing kalau orang itu dia menegang kayak gini, ngomong kayak gini. Itu mesti dia lagi mikir tapi nggak nyandak pikirannya gitu loh, mikir tapi nggak nyampe gitu. Sehingga untuk belajar ini ya harus tahu kita punya kelebihan kekurangan, ya jangan dipaksakan, harus dilatih. Ya selanjutnya ya kemudian pengaturan diri itu regulasi diri. Nah orang genting ngono nggak mau digituin ya kita jangan mendahului, jangan macam-macam. Aduh waktunya sudah jam 5 ya. Yang selanjutnya adalah komponen utama kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan internal untuk meraih prestasi, hasrat untuk mencapai tujuan dengan energi, antusiasme, serta kegigihan untuk menghadapi kegagalan. Nah, untuk motivasi ini kita teorinya menggunakan apa? Menggunakan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan tempon. Jadi bagaimana kita itu tahu kelebihan, kekurangan dan sebagainya, sehingga ketika itu kita itu misalnya pengen belajar Cisco, kita mesti harusnya tahu kekurangan kita bertanya referensinya apa, belajarnya dari mana, kok sampean bisa sukses, bisa berhasil kayak gini, ini bagaimana saya harus apa itu, harus memulai, bagaimana saya membiasakan kayak gitu. Jadi motivasinya itu juga berdasarkan kekuatan kita jauh mana, peluangnya apa, tantangannya apa, hambatannya apa, kekurangannya itu apa, dan waktu yang tepat agar efektif dan efisien itu kapan, harus menggunakan metodenya analisa SWOT ya. Dan semuanya itu harus dengan SMART. Jadi kalau punya keinginan yang realistis itu harus SMART. SMART itu spesifik. Jadi spesifik itu ya ojo mencela-mencele, jangan pindah-pindah, jangan pelin-pelan, tapi spesifik. Pilihannya banyak, ya satu dulu diwujudkan. Kemudian SMART, spesifik,
measurable itu bisa diukur. Jadi bisa diukur ya. Bentar saya nyalain. Nah, oke. Jadi measurable artinya harus terukur. Kita kira-kira mampu atau tidak. Kita kira-kira bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, apa yang harus saya lakukan? Tantangannya, wah ini menarik ini gitu. Jangan hanya diukur dengan angan-angan dengan hal yang ideal. Oh, gampang kayak gitu aja nggak bisa. Itu ciri-ciri orang goblok ya gitu. Contohnya ya saya sendiri gitu kan. Makanya saya juga kalah pinter sama Pak Danu, kalah pinter sama Mas Rizky Fajarudin, Mas Lukman dan sebagainya. Mereka jadi anak-anaknya Mbah Suro hebat, sing ora hebat Mbah Suro tok gitu kan. Kemudian selanjutnya tadi SMART ya, spesifik, measurable, kemudian ANE itu achievement bisa dilakukan, kemudian realistis, reliable, jadi harus realistis, orang mengimajiner, orang meng ideal, hanya mengangan-angan tapi benar-benar dilakukan. Terus analisa tadi, untuk motivasinya tadi, ya kita dengan SMART, dengan teori motivasinya kita menganalisanya dengan SWOT, kemudian melakukannya, tindakannya dengan SMART, spesifik, measurable, attainable, kemudian realistik dan time bound, tepat waktu, SMART ya. Selanjutnya lagi adalah yang keempat adalah empati. Jadi komponen kecerdasan sosial, kecerdasan emosional ya, sorry ya. Kecerdasan emosional yang pertama tadi adalah kesadaran diri, ya atau self awareness. Yang kedua adalah regulasi diri atau self regulasi, atau nek ora gelem dijiwit ya aja jiwit, nek ora tidak mau kayak gini ya jangan kamu mendahului karena akhirnya menyebabkan tidak baik, sehingga kita tahu kelebihan, kemampuan, tahu kekurangan kita. Kemudian yang selanjutnya lagi, yang ketiga adalah kita orang hidup harus punya motivasi, jangan hanya mau pemalas, miskin, goblok. Nah, kalau saya kan ngomong apa adanya gitu kan. Ciri-ciri orang miskin ya mesti pemalas. Terus kenapa kok goblok? Ya karena malas nggak mau belajar ya tuh goblok kan gitu kan. Nah, kita kan sebenarnya kalau sudah tahu orang goblok itu karena malas belajar, berarti kan kita nggak goblok lagi dong, kita udah tahu kok. Cuma karena malas toh, berarti kan kita nggak goblok tapi goblok banget gitu kan. Sudah tahu malas tapi sudah tahu kalau itu membuat orang membuat bodoh, tapi itu malah isih ngeyel gitu. Itu ciri-ciri orang yang sarno. Sarno itu sarape keno, artinya orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional dan sedang terjadi proses amigdala hijacking atau proses membacakan emosional. Jadi emosinya itu membajak rasionalnya. Jadi pada saat harusnya itu dia menggunakan logikanya, tapi dia nuruti emosinya berlebihan. Nah itu namanya amigdala hijacking. Dibaca di AI, nanti dipelajari sendiri. Kemudian selanjutnya empati. Empati itu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, memahami sudut pandang mereka, kemudian menumbuhkan hubungan saling percaya. Empati itu latihan empati paling pertama Yosik Dewi ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita belajar mendengar, belajar memperhatikan, belajar menerima. Jangan kita tiba-tiba mengeluarkan ide-ide yang merasa sok pinter dan sebagainya. Ciri-ciri orang pinter itu mesti orangnya itu tidak banyak ngomong seperti saya, mesti orangnya pendiam kayak Pak Danu. Kalau ngomong tegas, tapi kalau marah itu ya tambah luar biasa, berarti ya emosional ya. Oke ya. Empati itu bukan berarti kita itu pura-pura setuju, tapi empati itu bagaimana kita itu mengerti, memahami perasaan orang lain. Oh ternyata mereka begitu ya, berarti saya nggak boleh begitu. Sehingga bagaimana kita itu menerapkan kecerdasan emosional kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga harga diri kita sadar kalau yang nilai-nilai diri kita itu orang lain yang
yang apa itu menilai apakah kita itu hebat dari mana? Kita biasa-biasa. Oh kamu pinter, orang lain bilang pinter. Wah Mbak Suroki sugih, oh ini dan sebagainya lah paling mau ngarep utang karo aku nek ngalem-ngalem kan kayak gitu kan. Contoh ini hanya perumpamaan ya, ini saya tidak ada tendensius ya, ini hanya seandainya itu ada yang tersinggung ya alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah keterampilan sosial, kecerdasan emosional ini. Jadi saya ulangi, yang pertama kesadaran diri, yang kedua itu adalah self regulasi atau bagaimana pengendalian diri, yang ketiga itu adalah motivasi, yang keempat itu adalah empati, yang kelima adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini bagaimana kita itu bisa menerapkan di kondisi yang berbeda. Kelihatannya apakah kita itu nggak boleh celelean, kita nggak boleh ketawa, apa kita nggak boleh senang-senang, boleh. Tapi pada saat kamu itu lagi serius misalnya mengerjakan apa kayak gitu ya sama Pak Danu digajul gitu kan. Gitu. Jadi orang itu harus bisa menempatkan diri, harus punya regulasi sehingga keterampilan sosial itu ya nek misalnya kamu itu rodok ngene lagi sarno gitu kan. Misalnya lagi sedih ya bilang perasaan saya lagi nggak enak, tolong ya saya bisa mengikuti tapi semampu saya. Mending lebih baik dikomunikasikan, jangan di depan ini. Biasanya itu kelakuannya buaya-buaya itu, kalau di sini, kalau di sana saya nggak tahu ya. Buaya-buaya yang buaya-buaya lah, buaya ini nggak ada perempuan ya, buayanya mesti lanang kabeh, jadi buaya-buaya darat itu. Nah yang cawe itu buayanya semangat kayak gitu, pura-pura ini bertopeng bergaya gitu, gayanya kayak gitu, tapi nggak sesuai dengan dirinya gitu. Ini yang tersinggung syukur ini bisa bespet yang di sini tak hukum ya gitu. Gitu ya. Jadi ada 5 komponen atau 5 domain kecerdasan emosional ini harus dilatih. Kalau mengalami kesulitan, silakan nanti teman-teman bisa konsultasi ke saya secara ini WA boleh, mau ini boleh ya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional itu mesti mampu mengelola stres, bangkit tidak hanya terlalu emosional ketika gagal, dan orangnya itu selalu optimis dan ceria, kemudian bisa membaca situasi, mampu memimpin dan bekerja sama dalam tim. Weh, enak, weh, digawe cepet, weh. Nah sekarang, kalau kita berbicara tentang memimpin, itu juga butuh kecerdasan emosional. Kenapa? Karena di manusia satu dengan yang lain berinteraksi ketika di dalam pekerjaan, di dinas, di pemerintahan, atau di tempat kerja, atau kita intinya manusia itu berinteraksi, itu saling memancarkan gelombang. Jadi saling mempengaruhi, ada strumnya. Contohnya mata kita kalau melihat cewek cantik itu jadi ada benda yang bergerak-gerak gini, gitu kan contohnya. Kalau misalnya kita itu ada bau sate terus di sini itu ada yang menjulur-julur dan apanya itu liurnya itu keluar gitu kan, keluar air liurnya gitu. Nah, itu disinilah sebelum kita memimpin orang lain, kita harus belajar memimpin diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, di bukunya yang kedua, Daniel Goleman itu di 10 tahun kemudian, karena banyak yang tanya sih sebenarnya resepnya apa sih orang sukses, kemudian praktisnya kalau di dunia kerja, misalnya di dunia IT itu bagaimana ya? Terapkan primal leadership. Ada yang apa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Johan Reiser. Jam berapa ini? Oke ya. Kemudian primal leadership intinya kuncinya di sini. Jadi gini, pada ada percobaan Garputala. Garputala itu kalau nadanya sama, ini nadanya A, ini juga nadanya A gitu ya. Garputala itu gini, 2. Itu kalau di sini dipukul ting gitu, di sini satunya ikut bergetar. Tapi kalau nadanya berbeda, misalnya yang satunya A, yang satunya D, itu kalau dipukul, dia itu akan mengeluarkan suara apapun, dia tidak terpengaruh. Nah, hidup itu juga seperti itu, harus resonan. Jadi, bagaimana resonan? Ya, suasananya itu harus
sama, chemistry-nya harus sama, bagaimana membangun lingkungan yang teduh, yang adem, yang enak, yang nyaman. Ya tentunya kalau ada kotor itu ya temannya membersihkan ya jangan dikotorin tapi saling menjaga. Kalau ada yang tidur, ada yang kerja ya jangan dipakai untuk tiduran. Nah itu semua itu harus resonan. Nah, prinsip-prinsip untuk bagaimana menerapkan kepemimpinan leadership ini ada 4 pilar. Jadi sebenarnya ada kecerdasan diri dan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional itu kuncinya ada di 2, kesadaran diri di Prima Leadership halaman 13 ya. Itu kesadaran diri dan pengelolaan diri, nek sadar ya digunakan, gitu aja. Kemudian kalau untuk yang kesadaran sosial itu adalah kita sadar bahwa kita itu makhluk yang tidak hidup sendiri, kita itu saling membutuhkan, saling melengkapi, ada laki perempuan, ada bos, ada atasan, ada bawahan, gitu. Dan semua itu adalah saling melengkapi, jangan dicari-cari bedanya gitu. Sehingga bagaimana secara sosial kita itu juga sadar punya kelebihan kekurangan dan kita saling membutuhkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun relasi. Nggak mungkin teman-teman ini, adik-adik kita ini semua akan langsung ke bespet. Pak Danu nggak butuh kalian. Tetapi sebenarnya yang butuh itu sama-sama. Kita ini ditantang oleh kondisi bagaimana ilmu pengetahuan ini digunakan oleh manusia untuk meningkatkan peradaban. Sehingga teman-teman yang ini belajar di Pak Danu juga mau berbagi, ya ayo bareng-bareng kita lakukan. Nah, disitulah manajemen relasi, karena adanya relasi, karena ada hubungan, karena ada koneksi. Nah, makanya teman-teman kalau sudah punya koneksi, membuat jaringan, apakah menggunakan OSPF, BGP, dan sebagainya itu, nah setelah itu digunakan untuk apa ya? Untuk meningkatkan hajat hidup, peradaban, jadi orang malah akhlak yang mudun gitu ya. Lanjut ya. Gaya kepemimpinan yang primer yaitu visioner, pembinaan dan sebagainya dibaca sendiri deh. Nah, kemudian tadi ada teori kemajuan dari ini. Adelwin ya, selamat sore Adelwin. Wah, gantengnya Polre, tambah ganteng lali karo baik. Selamat sore, Bang. Oke ya, yang terakhir halaman ini yang teori self direct learning Bozatnis itu bisa dibaca, ini hasil kajian penelitian juga. Intinya adalah diri ideal saya yang satu, yang kedua diri real saya atau my real self, kemudian my strength atau kekuatan saya, kemudian my gap kesenjangan saya, kemudian ini Anda iso bahasa Cisco kok bahasa ini ra ngerti ya kebangetan. Nek kebangetan berarti koncoku. Jadi intinya yang pertama adalah diri ideal. Saya ingin seperti apa? Saya ingin menjadi apa? Itu diri ideal. Kemudian yang kedua, diri real. Sebenarnya siapakah saya saat ini? Kelebihan saya, kekurangan saya ini apa? Kemudian yang kedua, terus ketiga, agendanya itu apa? Karena untuk dari ideal, jadi yang tadi ideal, biar realistis, sehingga jawabnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Teorinya apa? Self direct teori dari Bozatnis ini. Gimana teorinya Mbah Diwoco Dewi? Nah, karena sudah mau buka kok ya. Jadi teori ini dikembangkan oleh Richard Bozatnis dikaitkan dengan teori perubahan yang disengaja. Artinya perubahan itu tidak ditunggu. Kita yang manusia ini yang merubah. Teknologi ini kita yang menciptakan. Bukan kita itu malah dimakan oleh teknologi ya. Jadi kita membuat manusia ini dipermudah dengan adanya teman-teman yang udah dilakukan di Bestpad gitu loh. Orang malah di Bestpad malah nggak ribet ya, gajil ya. Ya adil gini. Lanjut lagi untuk tahap 5 tahap ini apa saja sih? Yang pertama adalah menemukan diri ideal. Yang kedua adalah menilai diri kita ini sebenarnya itu siapa sih? Yang ketiga adalah menyusun perencanaan pembelajaran, agenda pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah eksperimen latihan, ngoding, ngoprek, dan sebagainya. Kemudian juga hubungan yang mengaktifkan. Artinya ya kita butuh relasi. Wes,
bene pinter, bene cepat juga, ben realistis, hidupmu sukses semua, berhasil semua, lakukan ini semua. Ya, saya tidak ngajari membandingkan dengan teori agama, mohon maaf ya, karena ini bulan puasa. Ilmu pengetahuan itu bukan agama. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana otak kita itu menggunakan eh, menggunakan kodrat hakikat itu sehingga kita itu ketemu makrifat gitu kan. Ya caranya ya dilakukan dengan ojo kabeh iki mung mung apa ya jadi pemalas ini pengetahuan itu ya kalau kita membahas pengetahuan ya jangan dibandingkan dengan agama nggak boleh. Artinya iman ya adalah iman sesuai dengan keyakinan sesuai dengan agamanya. Jadi kurang lebihnya dari saya itu dulu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang ditanyakan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya sudah overlap ini kalau saya berikan ini kan. Ini kayaknya itu kalau di depan kita itu ada es buah ya, Adelwin biasanya kan pakai ini terus pakai ini ya kalau dulu itu kalau di PLC Iya, itu banyak-banyak enak ya, Pak ini. ya. Harusnya itu kalau yang ngikuti webinar ini semua sudah itu langsung langsung apa itu GoFood ini langsung yang ikut webinar dapat GoFood ini. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bertanya. Luar biasa, terima kasih kepada Mbah Suro atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, ataupun dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, ada sesi foto bersama dulu, silakan. Adelin harus pakai sarung ya, nanti jangan-jangan di atas kayak gini, di bawah pakai celana pendek kayak saya. Waduh, enggak lah, Pak. Silakan. Silakan yang mau tanya boleh. Kamu screenshot Win. Dari situ di screenshot semua biar Tes. untuk dokumen. Ya, Boleh Mbah, kita sesi foto bersama saja. monggo silakan. Tak ganteng-ganteng ke lagi. Kalah isin aku nih karo Adelwin kalah. Enggak lah, Pak. Adelwin kan cita-citanya jadi hacker. Hacker, Pak. Siap. Silakan, yuk. Saya difoto belum? Baik, sudah Mbah. Ya udah. Apa lagi? Izin Mbah, sebelum mengakhiri, saya ada pertanyaan nih Mbah. Mm-mm.
Butuh dijawab nggak? Betul, Pak. Oh ya udah. Yang penting jawaban aja, jangan misalnya jawabannya ada kolak enggak gitu kan nanti kan. Enggak, Pak. Seperti yang kita tahu, Pak, di bidang IT ini kan banyak cabangnya ya. Hmm, Kadang kita ingin terjun di bidang IT, pastinya juga bingung awal-awalnya pengen ke ranah apa, misalnya hmm, ke hmm, networking hmm, ataupun cyber dan sebagainya. Nah, hmm. dari Mbah sendiri ada nggak tips nih buat teman-teman yang ingin terjun di bidang IT, namun bingung nih ke depannya mau kemana arahnya? Boleh dijawab, Mbah? Berarti nggak ngikuti tadi jawabnya itu Adelwin itu loh sudah. Jadi Biar kalau yang lain orang paham, ya, Mbah, yang baru masuk. jadi ya harus sadar diri. Orangnya nggak tahu diri, nggak tahu punya kekurangan, ya harusnya kan tanya pada yang ngerti kan gitu kan. Ya itu tahu kelebihan kekurangan, nggak sadar diri, ya ini Adelwin itu loh. Sehingga dia itu sampai mau muncul aja dia takut. Tiba-tiba dia itu muncul kalau sudah sukses. Aku malu kalau sama Mbak Suro kalau belum sukses kan gitu. Nah, sehingga dia baru ngerti, oh ternyata setelah saya jalani, dijalani dulu. Jadi untuk 5 tahap pembelajaran self-direct learning ini, yang pertama itu idealnya itu saya seperti apa sih? Kemudian realitasnya kelebihan kekurangannya itu apa? Di halaman 18. Jadi realitasnya apa kekurangan yang belum tahu itu apa? Bisa dibaca, bertanya, kemudian mendatangi, mengikuti dan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan dengan menyusun agenda apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi 5 tahap self direct learning Bu Yasti. Ini yang harus kamu lakukan buat orang gak moderator ya. Terus selanjutnya lagi adalah ini eksperimen latihan, ngoprek dan ngoprek. Emangnya wis datang nggak diundang, juga nggak bayar, dan nggak tahu diri, goblok miskin ya nggak win. Itu bahasanya ada, jangan ditiru ya. Aduh. Iya, masa kayak gitu semuanya minta diajari, nggak mau eksperimen, nggak mau praktek, nggak mau bertanya, nggak mau rajin gitu loh. Gitu loh. Contohnya itu terus kemudian yang perlu dimengerti adalah ini bukan sesuatu yang menjadi kayak standar apa ya, kayak hanya teori, hanya konsep, bukan tanpa dilakukan percuma mas. Jadi kecerdasan emosional itu ya nanti yang dilihat adalah tadi apa? Orang bertindak dipengaruhi oleh apa? Emosi, perasaan apa yang sedang dia lakukan. Kayak sampean kan sekarang kelihatan loh, syukur bingung dewe kan gitu kan. Perasaan cemas sendiri kan. Jadi kayak menyesal sepanjang hayat gitu. Kenapa saya dilahirkan ibu muka saya kayak gini misalnya kan gitu kan. Nah itu nggak apa-apa mas, kita nikmati aja. Oh iya ya, kalau orang lain bisa kaya, kalau orang lain bisa begini. Saya tuh loh sampai sekarang itu, untung saya nggak murtad ya. Saya tuh nggak percaya kalau si Adelwin itu sekarang jagoan Cisco. Tiba-tiba sudah narsis, ngisi pemateri gitu. Nggak apa-apa ya Win. Jadi jangan hanya diukur dari luarnya. Nah, kalau Adelwin bisa, kenapa sampai nggak bisa? Kalau Pak Danu bisa, kenapa nggak bisa? Ya itu harus punya motivasi tadi, gitu loh. Bukan malah kita itu jadi kecil hati, malah tertekan. Ya enggak? Apa Win? Goblok, miskin, nggak tahu diri. Ya enggak? Sorry ya, jangan ditiru ya saya ya. Jadi karena ini memang gaya saya itu tujuannya bukan saya tidak ada niat tendensi negatif. Jadi karena memang ya Mbak Suro itu luar biasa kok ya Win. Ya udah gitu jawaban saya. Apalagi jawabannya udah puas belum? Ada Wah, 5 tahap sangat self sangat. sangat menyentuh. Iya. Sangat Nah, dapat dipahami, Pak. iya. Salahnya tadi nggak punya perasaan, sekarang baru muncul perasaan. Repot ya kalau kita ngomong sama orang yang nggak punya perasaan ya Win. Iya, Mbak, repot ya. Sadarnya telat ya Win. Iya.
Contohnya yang pertama kan kamu, yang kedua itu adalah saya kan gitu loh. Bin. Iya, iya. Lanjut, ada pertanyaan lagi silakan. Cukup. Belum nyala kamu, tapi Oh, iya, Mbah. nah, Ini kita nunggu dulu, Mbah. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Yang peserta lainnya, Mbah. takut sih soalnya yang tanya takut kalau disuruh ngisi infak soalnya. Kabarnya sehat kan, Mbak? Ya pasti dong, gitu kan? Siap, Mbak. Nanti insya Allah kapan-kapan main ke PLC lagi ya. Ya gini Win, intinya sesuatu yang berlebihan itu namanya emosional. Perasaan yang berlebihan itu namanya emosional. Kalau berlebihan, kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri yang sedang kita rasakan karena mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa gitu kan. Intinya perasaan itu penting. Gunanya untuk apa? Oh iya, aku lapar ya. Oh iya, berarti saya belum makan. Oh berarti kita harus makan. Contohnya itu. Jadi emosi itu gunanya agar kita persepsi kita itu tindakan kita itu yang seharusnya apa yang akan kita lakukan. Bukan malah emosional, tersinggung, ya kan? Terus malah ngambek. Itu kan nggak baik ya. Nah, itu memang nggak mudah. Jadi untuk kita itu biar ini syaratnya yang pertama harus tenang, harus nyaman, harus senang. 3, tenang, nyaman, senang. Cara untuk nyaman, tenang, senang itu bernapas 4, 7, 8. Itu belum itu ajak ke Klaten nanti suruh lari 10 kali ke stadion itu. Ke Iya. alun-alun ya gitu. Minimal 5 kali ya, Mbak, muter. Tapi akhirnya teman-teman ketagihan. Jadi akhirnya wah, bener Mbah kalau pagi itu saya jemur. Kalau biasa kan teman-teman kalau pagi itu menjemur dahinya. Jadi sampai berkeringat. Kalau nggak puasa ya minum air putih yang hangat. Dikurangin minum es, minum yang berlebih-lebih lah. Minumnya air putih hangat aja deh. Minum es yang berlebihan nggak baik, akan membuat saluran darahnya itu jadi kayak gajih, kayak apa itu, kayak lemaknya itu jadi mengental, gampang keju kemeng, terjadi penimbunan. Aku koyo anu dukun ya, Bin, kayak ngerti-ngerti ya, Bin. Iya. Nanti direkod terus segera diupload ya materi yang ini. Oh, siap, Mbah. Ntar saya taruh, Mbah, di deskripsinya. Nah ini segera diupload. Anunya bukan videonya juga. Kita anu ke ini kan Adewin kan mumpung ada tampangnya biasanya nggak pernah muncul. Biar Iya, muncul di Mbak. YouTube. Siap. Ada lagi pertanyaan silakan. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya, Davin Zafran Saumi, selaku host, serta seluruh panitia webinar, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat terus ya, Mbak. Amin.